Kita akan melihat terlebih dahulu video tentang pro-choice ya atau pro-life. Ini adalah sebuah gerakan yang nanti akan kita bahas di dalam pelajaran ini. Nah, setidaknya hari ini Bapak memberikan kepada kamu gambaran apa yang disebut dengan pro-choice dan pro-life. Kemudian nanti kita akan bahas dari masing-masing sisi. Nanti dalam pelajaran ini ada beberapa sub tema yang akan kita bahas ya, dan pembahasan itu akan kita lakukan dalam perdebatan dalam kelas ya. Untuk saat ini silakan melihat terlebih dahulu. Would you characterize yourself as pro-life, pro-choice, both, or neither? Both? Can you explain that? I wouldn't, but I can't choose for other people. That's kind of what we are as America, is letting, people have their freedom. I'm Christian, so I'm pro-life. It's a life you're taking. Like it's really considered murder because the baby has a fetal heartbeat. The baby's alive, so I think when the baby gets a heartbeat, that should be the cutoff point. That's just my stance. I'm not the kind of guy I want everyone to follow my stance. All these laws that are like making it more difficult for women to get abortion, I think that's crazy. They should have all legal rights to have an abortion. It's our own rights. It's freedom. That's a human being's body, so I think they have the right to have control over their body. I think in situations where where it can be proved where the woman had control of the situation, they should not be allowed to abort the baby because they were part of that conscious decision. I would consider myself pro-life. I think that by making it illegal, it makes it more dangerous for women in the world. I identify as pro-choice. I was brought up Catholic. If you're a Christian, then you would let people do what they want to do. You would be able to understand that. I mean, I would say pro-choice. If I had to pick, I would say that I'm pro-choice, but personally I'm more on a somewhere in the middle. I don't want to discuss something like that. I don't want to go there. Probably pro-life. This life that you're taking out of the world could probably be something better, famous, or bigger than you could ever even imagine. This is probably the next president. But if you don't allow them to get an abortion, best believe they're gonna find a way to abort it themselves. Like, I've seen it. It should be illegal, but it's a 50-50 on that. It really is. Like, there's some good points, there's pros and cons. Oke, baik. Tadi kita sudah melihat video tentang apa yang disebut dengan pro-choice dan pro-life ya. Ini adalah salah satu hal yang sangat nyata ya di tengah-tengah kita. Mungkin karena di Indonesia ini tidak begitu terasa karena kita masih tabu kalau berbicara soal aborsi. Sementara di Amerika hal ini menjadi hal yang sangat lumrah bahkan ya. Bahkan dikatakan hampir setiap tikungan, hampir setiap jalan itu punya klinik aborsi walaupun itu kecil. Nah, hari ini kita akan berbicara dari hal yang lebih besar dahulu. Ya, kita akan berbicara tentang apa yang disebut dengan budaya kekerasan, juga apa yang disebut dengan budaya kasih.
ya. Nah, untuk itu kita melihat pertama adalah rupa-rupa dari atau bentuk-bentuk dari dimensi kekerasan. Ya, semoga terbaca ya. Yang pertama adalah kekerasan psikologis. Jadi kalau kita bicara tentang kekerasan, ya kita pasti pernah mengalami yang disebut dengan kekerasan psikologis. Nah, bentuk kekerasan ini tidak berbentuk segi fisik. Ya, ada banyak kekerasan psikologis pada manusia, tidak hanya pemukulan, cedera dan pembunuhan yang menimbulkan penderitaan somatik manusia, ya, trauma, melainkan juga kekerasan psikologis seperti kebohongan sistematis, indoktrinasi, ya, kemudian teror, ancaman-ancaman langsung dan tidak langsung yang melahirkan ketakutan dan rasa tidak aman. Dan kebohongan sistematis itu adalah kebohongan yang tercipta ya lewat sistem yang tanpa seringkali kita sadari. Ya, kita dibohongi oleh sistem lalu misalnya ketika kita sedang mengurus sesuatu, kita menunggu kapan ya jadi ya nanti. Nah, nanti itu tercipta karena apa? Karena ada misinformasi atau di dalam sistem itu yang sedang kita tanyai juga tidak tahu kapan untuk menenangkan kita, maka dia jawab nanti. Ya, misalnya itu. Kemudian indoktrinasi itu adalah proses penanaman doktrin. Ya, misalnya lalu mengatakan kalau Bapak mengatakan oh PKI itu baik misalnya. Nah, ini lewat apa yang disebut dengan brainwashing, ya. Cuci otak. Kalian sebutnya cuci otak biasanya. Teror dan sebagainya ini adalah kekerasan psikologis, ya, sebuah bentuk kekerasan yang tidak menyerang fisik, tapi dia menyerang apa yang ada di balik fisik itu. Ya, bullying itu salah satunya. Yang B, kemudian kedua, kekerasan lewat imbalan. Ya, apa maksudnya? Bahwa seseorang dipengaruhi dengan memberi imbalan, ya. Orang yang mendapat imbalan mengalami kenikmatan atau euforia. Akibatnya orang tersebut tidak dapat vokal lagi atau tidak boleh berbicara secara kritis. Nah, ini dialami oleh apa yang kita sebut sebagai suap. Di rumah mungkin kamu sering kan? Kamu mecahin kaca misalnya, lalu adikmu itu melihat. Karena adikmu melihat, kamu memberitahu adikmu bahwa jangan kasih tahu mama ya, nanti Koko atau Cece kasih sesuatu. Nah, itu kemudian sebutannya adalah bentar ya. Oke, mohon maaf. Ya, jadi kekerasan lewat imbalan itu adalah bentuk kekerasan yang kita alami, ya, atau kita saksikan. Kemudian kita dipaksa untuk tutup mulut dengan imbalan. Entah uang, entah pelayanan, entah balas budi, dan lain sebagainya. Ini bentuk kekerasan yang kedua. Berikutnya. Kekerasan tidak langsung adalah bentuk kekerasan yang tidak langsung mengenai atau sesuatu yang tidak diintensikan, ya, tidak dimaksudkan terjadi, tapi itu terjadi. Contoh, melempar batu ke rumah orang. Walaupun tidak melukai orangnya, tetapi orang itu tetap mengalami kerugian secara materi misalnya. Atau uji coba bom dan nuklir yang kemudian meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi punya pengaruh, punya dampak terhadap lingkungan di sekitarnya. Ya. Nah, dalam peristiwa ini tetap ada kekerasan fisik dan psikologis.
Ya, misalnya kalau kamu ada temanmu berkelahi di kelas, ya, itu adalah sebuah kekerasan tidak langsung bagi kamu yang melihat kamu tidak dilukai, tapi kamu merasakan ketakutan di situ, kamu merasakan teror di situ, ya, karena temanmu berkelahi. Itu masuk pada kekerasan tidak langsung. Untuk mereka yang berdua yang sedang tinju-tinjuan berkelahi, itu adalah kekerasan yang langsung, ya. Nah, meski melihatnya tidak memakan korban, namun hal itu tetap membatasi tindakan manusia dan kemudian membawa ketakutan. Kemudian berikutnya adalah kekerasan yang disebut kekerasan tersamar. Jika tidak ada pelaku, ya, kekerasan itu disebut kekerasan tersamar atau kekerasan struktural, kekerasan yang disebabkan oleh sistem. Kondisi kekerasan struktural yang kita sering temukan itu juga disebut sebagai ketidakadilan sosial. Nah, mungkin kita dalam masyarakat kita sering berbicara tentang ketidakadilan sosial. Bahkan mungkin ketika kamu sedang mengikuti pelajaran PPKN, ya, ketidakadilan sosial itu adalah isu atau tema yang sangat sering untuk diangkat di dalam pelajaran, ya. Nah, namun ketidakadilan sosial apakah bisa kita selesaikan? Mungkin tidak. Kenapa? Karena sekali lagi ketika kita mau coba menyelesaikan sesuatu itu, ya, kita mencoba untuk menyelesaikan misalnya kekerasan atau ketidakadilan sosial ini, kita tidak akan menemukan pelaku. Jadi pelakunya itu tidak bisa ditemukan. Tentu untuk menyelesaikan kita perlu mencari tahu kan siapa yang berbuat, kemudian apa yang dibuat, apa intensinya. Tetapi kalau tidak ada pelaku, ini tidak bisa ditemukan. Maka ketidakadilan sosial itu seringkali tidak bisa kita selesaikan. Mengapa? Karena itu tidak hanya melibatkan satu atau dua orang saja, tetapi ini melibatkan satu tatanan masyarakat. Ya, contohnya ketidakadilan sosial yang kita alami adalah misalnya orang kaya itu gampang sekali mendapat, atau orang yang punya gaji yang berlebih itu gampang sekali mendapatkan kartu kredit, pinjaman ini dan itu dan sebagainya. Sementara bagi mereka yang ekonominya pas-pasan, ya susah sekali mengajukan kredit. Oke. Nah, ketidakadilan sosial ini tercipta dari mana? Ini tidak hanya kita bisa menyalahkan, oh, yang memberi kredit, yang memberi pinjaman ini harusnya lebih peduli pada orang yang penghasilannya rendah. Tidak bisa begitu. Karena itu diatur juga oleh undang-undang, ya, diatur oleh sistem perbankan dan lain sebagainya. Ya, maka kalau mau mencoba untuk menyelesaikan ketidakadilan sosial, kita harus melihat gambaran yang lebih besar terhadap ini. Kemudian kekerasan yang tidak disengaja. Ya, kekerasan itu sengaja atau tidak sengaja tetap sebuah kekerasan bagi korban. Jadi misalnya kekerasan yang tidak disengaja itu, kamu di kelas temanmu karena keterlaluan kamu bercandain kamu, maka kamu mau pukul. Ketika kamu mau pukul, dia menghindar, kamu terkena teman yang lain. Ya, misalnya ya. Sengaja atau tidak sengaja itu adalah tetap sebuah kekerasan. Ya, kekerasan yang tidak sengaja ini sering dihubungkan dengan kekerasan struktural. Ya. Oke, kemudian ada yang disebut kekerasan yang tersembunyi atau laten. Contoh kekerasan tersembunyi yang dapat sewaktu-waktu meledak atau menunggu bom waktu. Jadi bentuk kekerasannya tidak langsung, tetapi dia menurut waktu, ya, tidak saat ini terjadi, tapi sewaktu-waktu ketika sudah tidak tertahankan lagi, maka kekerasan ini bisa saja istilahnya apa sih? Istilah bahasa Inggrisnya breakout. Ya, bisa keluar. Contohnya apa?
Contohnya kalau kita melihat pada sistem-sistem yang mengendalikan atau membelenggu kehidupan orang banyak seperti feudalisme, fundamentalisme, dan fanatisme. Nah, kalau kamu belajar sejarah, kita tahu bahwa revolusi Prancis itu timbul karena apa? Timbul karena ada ketidakpuasan terhadap monarki, ya ketidakpuasan terhadap negara, ketidakpuasan terhadap mereka yang memegang pemerintahan, yang dikatakan kemudian tidak memperhatikan rakyat, malah menghambur-hamburkan uang, ya. Ini cukup disimpan lama, akhirnya meledak, dan ketika meledak terjadilah yang disebut dengan revolusi Prancis. Terjadilah kekerasan di situ, ya. Nah, di Indonesia sendiri kita lihat bahwa saat ini ada banyak kelompok ekstremis yang mulai ditangkapi oleh pemerintah mulai membubarkan kelompok ini dan itu. Mengapa hal itu dilakukan? Ya, karena ini adalah bentuk-bentuk kekerasan yang tersembunyi atau kekerasan yang disebut laten, ya, yang suatu hari mereka akan berani untuk melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim, ya. Karena apa? Karena kelompoknya semakin besar, ya, yang mendanai mereka semakin besar dan lain sebagainya. Sehingga gerakan-gerakan semacam ini, ya, walaupun masih kecil, kekerasan-kekerasan seperti ini yang kecil ini justru harus dipadamkan terlebih dahulu. Kalau tidak dipadamkan, nanti akan terjadi kekerasan lebih besar yang tidak bisa lagi dikendalikan, ya. Oke, kemudian kita melihat pada apa yang disebut dengan wajah-wajah kekerasan. Yang pertama adalah kekerasan sosial, di mana situasi diskriminatif yang memunculkan sekelompok orang agar tanah atau harta milik mereka dapat dijarah dengan alasan pembangunan negara. Jadi ini terjadi pada awal-awal kemerdekaan di dalam negara kita, ya, di mana tanah-tanah ya milik misalnya orang Belanda atau orang-orang Tionghoa itu kemudian diambil dengan alasan Indonesian apa sih, pribumisasi, ya, kurang lebih begitulah, ya. Jadi tanah-tanah itu istilah dikembalikan kepada rakyat, ya. Orang-orang asing yang punya tanah meskipun sah itu tidak berhak lagi atas tanahnya. Nah, ini sebenarnya adalah kekerasan sosial. Yang kedua adalah kekerasan kultural. Terjadi karena pelecehan, penghancuran nilai-nilai budaya minoritas demi hegemoni itu keberlangsungan kekuasaan si penguasa itu. Kemudian kekerasan kultural sangat mengandaikan stereotip dan prasangka-prasangka kultural. Nah, kekerasan kultural ini sangat sering terjadi dan bahkan masih terjadi di dalam masyarakat kita, ya. Zaman Orde Baru, penghancuran nilai budaya minoritas itu sangat-sangat kelihatan. Contohnya apa? Untuk orang Tionghoa sendiri dilarang menggunakan bahasa Mandarin, ya. Kemudian juga ada praktek-praktek tidak boleh menampilkan tradisi Tionghoa itu di depan umum, ya. Main naga, barongsai itu tidak boleh. Itu baru boleh ketika nanti di zaman Gus Dur, ya. Kemudian kekerasan kultural ini juga mengandaikan stereotip, ya. Kalau kita bicara tentang stereotip, kita bicara tentang apa yang kita pikirkan terhadap sebuah suku, ya. Contoh, ketika orang bicara soal orang Tionghoa, apa yang pertama terlintas? Yang terlintas biasanya adalah yang mereka pikirkan adalah orang Tionghoa itu pelit, orang Tionghoa itu licik, orang Tionghoa itu asosiasinya dengan uang, orang Tionghoa itu kalau jualan nggak merugi, ya, dan lain sebagainya. Ya, tidak hanya orang Tionghoa saja, orang Jawa ada stereotipnya sendiri, yang stereotip itu bagaimana pandangan kita terhadap suku itu di tengah masyarakat. Nah, pandangan-pandangan seperti ini itu sangat banyak sebenarnya kita temukan dalam keluarga-keluarga kita. Ya, bagaimana kalau mereka melihat orang dari suku lain? Selalu ada prasangka-prasangka yang buruk. Nah, prasangka-prasangka, ya, itu yang disebut dengan prasangka-prasangka kultural, ya, bahwa kalau orang-orang Melayu itu begini, orang-orang Jawa itu begini, orang-orang Flores itu begini. Itu selalu ada. Padahal apakah benar?
Belum tentu. Ya. Contoh stereotip mengatakan orang-orang Tionghoa itu pelit. Apakah setiap orang Tionghoa itu pelit? Belum tentu. Ada yang pelit tapi tidak semua. Orang-orang Flores kita katakan, atau orang-orang NTT kita katakan, oh orangnya suka mabuk. Apakah setiap orang NTT suka mabuk? Tentu saja tidak. Tetapi adakah orang NTT yang mabuk? Ada. Nah, ini yang disebut dengan prasangka-prasangka kultural. Ya, kalau kamu lakukan ini pada orang lain, kamu melakukan kekerasan secara kultural. Ya, baru lihat temanmu pertama kali ketemu, lihat, ini orang Cina nih pasti pelit nih, pasti cuma manfaatin saya nih. Kalau kamu sudah buat prasangka-prasangka terlebih dahulu tanpa mengenal orangnya siapa, kamu jatuh pada yang disebut dengan kekerasan kultural. Kemudian ada yang disebut dengan kekerasan etnis, yaitu berupa pengusiran atau pembersihan sebuah etnis karena ada ketakutan menjadi bahaya atau ancaman bagi kelompok tertentu. Ini misalnya dijalankan pada zaman Nazi, ya, pada zaman Perang Dunia Kedua, di mana Adolf Hitler itu membersihkan atau mengejar kaum Yahudi. Ya, kemudian mereka dimasukkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi lalu dibunuh di situ. Kemudian ada yang disebut sebagai kekerasan agama, yaitu terjadi ketika ada fanatisme, fundamentalisme, dan eksklusivisme. Fanatisme itu artinya kamu fanatik terhadap agama itu. Ya, fundamental itu berarti kamu mengakar, fundamen. Lalu eksklusif itu kamu merasa bahwa agama saya paling benar, agama saya paling baik. Ya, akhirnya apa? Melihat agama orang lain sebagai musuh. Ya. Nah, kekerasan atas nama agama ini umumnya dipicu oleh pandangan agama yang sempit atau absolut. Ya, bahwa agama saya paling benar, agama orang lain keliru, agama orang lain sesat. Ya. Nah, kekerasan ini atas nama agama itu sering berpijak pada genderang perang, ya, pada slogan, kemudian orang mengatakan Allah harus dibela oleh manusia. Ya. Ada salah seorang teolog Katolik itu mengatakan bahwa Allah itu tidak perlu dibela. Mengapa? Kalau Allah itu kemudian perlu untuk dibela, maka sebenarnya kita merendahkan Allah. Kalau Allah perlu dibela, artinya apa? Artinya Allah tidak berkuasa atau tidak punya kuasa atau tidak punya kekuatan untuk membela diri sendiri. Maka lalu kita yang harus bela. Ya. Nah, sekali lagi yang mau Bapak tekankan adalah begini, agama adalah kita katakan cara hidup. Ya, cara hidup, kemudian jalan yang kita pilih untuk bagaimana kita memaknai hidup kita ini hubungannya dengan relasi kita dengan Tuhan. Maka kita tidak bisa begitu saja, ya, memandang agama orang lain salah, tidak. Ya, sekali lagi dalam Katolik kita sudah belajar bahwa diterangkan di dalam setiap kepercayaan, ya, dan agama itu ada terang kebenaran. Gereja mengatakan demikian. Artinya apa? Gereja percaya bahwa setiap agama itu mengajarkan kebaikan yang mampu menuntun orang pada hidup abadi. Ya, maka kita sebagai orang-orang yang beragama itu hendaknya hidup secara baik. Ya. Soal bagaimana agama kemudian mengajarkan kita bahwa agama kita paling benar, itu oke, simpan untuk diri sendiri. Ya, maka seringkali dikatakan kita beragama itu seperti kita sedang pakai celana dalam. Artinya apa? Artinya penting nggak pakai celana dalam? Penting. Tapi apakah kemudian perlu kita pamerkan? Gitu ya. Maka kalau kita mampu untuk beragama secara baik, ya, kita mampu memandang di luar orang-orang di luar dari agama kita sebagai saudara, maka kekerasan agama ini bisa dihindari. Ya, kita harus mengakui bahwa di negara kita kekerasan atas nama agama itu mudah sekali disulutnya. Ya, orang tinggal mengajukan fitnah itu akan bisa memicu kekacauan di suatu daerah. Ya.
Nah, kemudian ada yang disebut dengan kekerasan gender, di mana situasinya adalah di mana hak-hak perempuan dilecehkan. Kemudian budaya patriarki dihayati sebagai peluang untuk tidak atau kurang memperhitungkan peranan perempuan. Ya, istilahnya apa? Bahwa kekerasan gender ini memandang biasanya perempuan yang lebih rendah, lebih lemah, sehingga perempuan menjadi sasaran yang empuk, ya, sasaran yang empuk bagi kekerasan jenis ini. Misalnya apa? Misalnya ada anggapan bahwa perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi, karena nanti juga akan masak di dapur, ngurus anak, jadi ngapain perempuan sekolah tinggi-tinggi. Nah, itu adalah salah satu bentuk kekerasan gender. Atau ketika kita mengatakan bahwa perempuan, ya perempuan, misalnya kita mengatakan perempuan tidak boleh ngerokok, perempuan tidak boleh buat tato, itu juga salah satu kekerasan gender. Atau orang mengatakan perempuan itu hanya boleh di rumah saja, ya, ngurus anak kerjanya, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh kerja, nggak boleh belajar dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk kekerasan gender. Atau kalau orang mengatakan yang pantas jadi pemimpin itu laki-laki, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Ini adalah salah satu yang disebut dengan kekerasan gender pula, ya, kekerasan gender juga. Nah, kekerasan gender ini bisa diatasi kalau perempuan sadar dan paham posisinya sebagai perempuan, laki-laki juga paham posisinya sebagai laki-laki. Ya, kelas 1 mungkin kita sudah pernah bahas ini, ya, apa yang disebut dengan gender, apa yang disebut dengan seks. Nah, kita harus kemudian mampu membedakan gender dan seks ini supaya apa? Supaya kemudian tidak terjadi kekerasan gender. Ya, misalnya kekerasan gender yang cukup sering terjadi adalah kalau laki-laki mengatakan, oh pokoknya cuci piring itu urusan perempuan, itu tidak bisa begitu. Ya, kalau kita mengatakan urusan dapur pokoknya urusan perempuan, urusan bersih-bersih itu urusan perempuan, kita mulai masuk pada apa yang disebut dengan kekerasan gender. Ya, seakan-akan pekerjaan-pekerjaan yang berat di rumah itu semua harus dikerjakan oleh perempuan. Padahal tidak, gitu kan. Oke, kemudian disebut dengan kekerasan politik. Ya, kekerasan terjadi adalah dengan paradigma atau dengan pemikiran bahwa politik adalah panglima, politik adalah jalan satu-satunya, ya, yang bisa dilakukan untuk memperoleh kekuasaan. Ya, sehingga dikatakan demokratisasi adalah sebuah proses yang seperti didiktekan oleh penguasa. Ada ekonomi, ada manajemen, ada agama versi penguasa. Karena politik adalah panglima, maka paradigma atau pandangan politiknya harus diamankan lewat pendekatan keamanan. Ini yang kemudian mungkin kita bisa melihat pada beberapa negara, misalnya Korea Selatan dan Korea Utara dan sebagainya. Ya, untuk melangsungkan kekuasaan itu maka ada stigma yang harus dibangun, ada anggapan kepercayaan yang harus dibangun, ada agama-agama tertentu yang harus dibangun, sehingga apa? Sehingga kekuasaan itu akan terus berjalan. Ya, ini kekerasan politik atau apa yang kita lihat di Myanmar hari-hari ini. Ya, di mana kemudian pemerintah yang sah itu dikudeta, lalu dengan pendekatan keamanan itu mereka mendapatkan kekuasaan dan mulai menekan orang-orang yang berdemo misalnya. Kemudian ada yang disebut dengan kekerasan militer, yaitu berdampingan dengan kekerasan politik, ya, di mana kekerasan terjadi karena ada militerisasi dalam bidang kehidupan masyarakat. Cara pandang dan tata nilai militer ini kemudian merusak sistem sosial masyarakat. Dalam jenis ini kekerasan ini terjadi banyak sekali hal-hal seperti misalnya pemberedalan pers, ya, kemudian larangan berkumpul, liputan khusus yang sistematik dan sebagainya. Dan ini kita alami. Ya, pada zaman pemerintahan Presiden kedua Soeharto, ya, ini kita alami nih, dimana kalau ada media-media tertentu yang menulis hal-hal buruk tentang Soeharto, medianya entah penulisnya besok hilang, diculik dan tidak kembali lagi, atau kemudian kantor beritanya itu ditutup oleh pemerintah. Itu disebut dengan pemberedelan. Ya, entah kantor berita, entah TV, radio, dan sebagainya.
Kemudian ada larangan berkumpul. Ya, ada jam-jam malam. Di mana ada jam-jam tertentu mereka tidak boleh berkumpul. Kemudian orang-orang dengan etnis tertentu atau suku-suku tertentu itu tidak boleh mengadakan perkumpulan atas dasar apapun. Ya, kemudian ada liputan khusus. Jadi zaman dulu itu kalau kamu sedang nonton TV, tiba-tiba karena TV-nya waktu itu siarannya cuma satu, TVRI, ya, kamu sedang enak nonton, tiba-tiba ada liputan khusus. Liputan khusus itu yang ditayangkan adalah apa yang sedang dilakukan presiden saat itu, mancing ikan ya. Sudah 1-2 jam kamu cuma lihat Soeharto mancing. Nah, itu yang terjadi, ya. Mengapa itu hal-hal itu dilakukan? Misalnya, mengapa ada liputan khusus itu dilakukan? Untuk membangun citra, ya, untuk membangun mindset atau membangun pikiran dalam masyarakat bahwa mencitrakan dirinya adalah diri sosok yang baik, ya, yang ramah dan sebagainya. Nah, kemudian ada kekerasan terhadap anak-anak, di mana anak-anak dipaksa bekerja, anak-anak di bawah umur dipaksa bekerja dengan jaminan sangat rendah sebagai pekerja murahan, ya. Nah, ini kita alami pada apa yang disebut dengan zaman industrialisasi, ya, abad ke-18, abad ke-17. Kemudian ada prostitusi anak-anak yang tidak ditanggapi sebagai hal yang aneh karena dilihat sebagai sumber nafkah bagi keluarga. Ya, di satu sisi mungkin ada orang-orang melihat anak-anak itu tidak pantas bekerja, tapi di satu sisi lain ada tuntutan ekonomi di mana daripada kita tidak makan, ya, maka anak-anak juga harus bekerja. Dan ini kita lihat, seringkali kita lihat ketika kita di lampu merah dan sebagainya, ya, menurut penelitian juga penyelidikan yang ada, kebanyakan anak-anak yang ikut mengemis itu adalah anak-anak yang disewakan, ya. Kemudian disebut dengan kekerasan ekonomis, ya. Jadi kekerasan ekonomis itu paling nyata ketika masyarakat yang sudah tidak berdaya secara ekonomi itu diperlakukan dengan tidak manusiawi, ya. Ini biasanya kita lihat ketika orang meminjam pada apa yang disebut dengan rentenir atau tengkulak, ya, di mana pinjaman yang diberikan itu bunganya sangat tinggi. Bahkan orang kalau bisa bayar pinjamannya lunas, belum tentu bisa bayar bunganya. Ya, kita sering mengalami ini atau kita melihat ini dialami oleh banyak masyarakat kita. Ya, sebagai orang yang hidupnya pas-pasan, mungkin ada pengeluaran yang tidak terduga karena sakit dan lain sebagainya, terpaksa mereka harus pinjam. Sementara pinjaman itu kan tidak bisa dengan segera. Biasanya mereka yang berprofesi sebagai lintah darat atau tengkulak ini, mereka akan bisa memberikan pinjaman secara langsung, tetapi bunganya itu yang kemudian tidak bisa ditanggung. Ya, kemudian yang terakhir adalah kekerasan lingkungan hidup, di mana sebuah tindakan yang melihat dunia dengan sebuah tafsiran bahwa bumi itu menjadi tempat yang eksploitatif, menjadi tempat yang bisa dikeruk kekayaannya. Ya, manusia kemudian melihat bumi ini bukan lagi sebagai sebuah tempat yang ditinggali, melainkan sebuah tempat yang menghasilkan. Ya, contohnya ketika orang melihat sebidang tanah, yang dipikirkan adalah bukan kira-kira apa yang cocok ditanami di sebidang tanah ini. Kebanyakan yang orang pikirkan adalah di tanah ini saya mau bangun apa. Ya, atau ketika orang membeli sebidang tanah dengan pohon, ada pohon-pohon, ada jadi bentuknya hutan misalnya, ya. Orang tidak lagi berpikir, oh sudah saya biarkan tanah ini untuk investasi, tidak. Tapi kebanyakan lo berpikir, kira-kira kalau kayunya ditebang menghasilkan berapa duit. Jadi kita sekarang jatuh, ya, pada kekerasan lingkungan hidup ini karena seringkali kita melihat alam sekitar ini punya nilai, punya value-nya masing-masing. Ya, dan nilai-nilai itu bukan nilai yang bukan nilai estetik, bukan nilai yang menunjang kehidupan, tetapi nilai-nilai yang ekonomis, dihitung berdasarkan uang. Ya. Nah, ini beberapa hal mengenai kekerasan. Oke.
merangkum pembelajaran kita hari ini tentang kekerasan, mungkin kita bisa melihat apa yang disebut dengan kekerasan. Ya, kemudian semoga kamu bisa mengerti ya, karena ini dalam bahasa Inggris, videonya tidak ada subtitle kebetulan. Coba buka ini. Ya, kita melihat apa yang disebut dengan kekerasan itu tersendiri. What is violence? Violence is when things just don't feel right. It can hurt, but not always in a physical way, and you just feel afraid to tell. It can make you feel sad, Angry, confused, frightened. or anxious. You feel like you're trapped and that you can't get out. Like you can't do the things you want to do, and then your confidence starts to slip away. Most people don't know what's going on, but some people do know and might not know what to do about it. You try to block things out, or you may just accept it. Hard things become the norm. But harm or violence, physical or mental, is wrong. It's about power and control, and it doesn't always happen because of drink or drugs. Some people can just be cruel, or some can have a mental health problem. But there are laws that protect you, and you need to know that it's okay to ask for help. Sometimes it's hard to know who to trust. You can be let down, ignored, or not taken seriously. Trust gets chipped away, but you need to try again. It's important not to give up asking for help. You have to be brave. You might have to knock on a few doors before you find the right one. You need to look after yourself, stay safe, and make decisions for yourself. There are people who can help you. Find someone you trust, like a family member, a teacher, a neighbour, or a youth worker. Someone you feel you can share your story with. They'll tell you it's not your fault. They'll help you to feel safe. The right person can help you to get support. They'll take action and help you to think ahead and get hopeful about tomorrow. You are not alone. Together you can do something about it, or get it stopped. Stop saying what if. Today can be better than yesterday. Oke, hari ini demikian kita bicara tentang apa yang disebut dengan kekerasan dan bentuk-bentuk kekerasan. Ya, dalam pertemuan berikut kita akan bicara tentang akar, ya, apa yang menyebabkan konflik dan kekerasan itu terjadi. Ya, kemudian kita melihat sedikit tentang gambaran tentang Yesus yang ditangkap. Ya, kita melihat bagaimana Yesus kemudian menghadapi kekerasan dengan caranya tersendiri. Oke, demikian kira-kira pembelajaran kita untuk hari ini.